Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faraja Asmuni. Pada hari ini membicarakan buku saya yang berjudul Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan. Kita lihat ini ada dua buku, ada dua versi. Ini Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan, penerbitnya Tim Sahabat. Sedang ini Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan, penerbitnya secara pribadi saya Faraja Asmuni SPDMM. Ini jadi buku yang terlaris sekarang itu sepanjang karya saya. Mengapa buku ini dua buah bisa menjadi judul yang sama dan isinya pun mirip-mirip? Di sini perlu juga saya jelaskan supaya nanti pembaca atau pengonsumsi buku itu bisa memilih. Nah, ini pribadi saya, ini Tim Sahabat Pandangan. Begini ceritanya, mengapa jadi buku itu bisa dua versi demikian. Saya pada tahun 2001 pergi ke toko Sahabat Pandangan untuk minta terbitkan sebuah buku yang berjudul Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan. Oleh toko Sahabat ketika itu saya serahkan, rasanya seminggu kemudian diminta supaya buku Datu-Datu Terkenal itu ditambah, itu kan. Jadi 36, mulanya kan 25 itu kan. Nah, itu jadi 36, itu saya sanggupi. Setelah itu saya serahkan ke Pandangan, saya datang langsung. Nah, itu. Nah, kemudian tunggu-tunggu tidak ada kabarnya. Lalu ketika saya pergi ke Banjarmasin menemukan buku ini. Nah, menemukan buku ini, judulnya Datu-Datu Kalimantan Selatan karya Faraja Asmuni. Nah, ini artinya toko Sahabat menerbitkan ini tanpa memberitahu saya. Kan saya tahunya buku ini ada di membeli buku di toko Banjar. Nah, di Banjarmasin beli buku ini. Setelah saya tahu bahwa karya saya terbit, saya datang ke Pandangan menghadap yang punya penerbit itu Mujahid, itu kan. Kalau saya Mujahid, ini buku ini kan terbit, mestinya Mujahid kan melapor dengan saya bahwa buku yang Bapak minta terbitkan itu sudah terbit, itu kan. Terbitnya berapa eksemplar itu tidak jadi diberitahu. Nah, itu kan katanya lupa, itu kan, lupa menginformasikan. Ya sudahlah, saya harap itu kan setelah terbit itu mungkin ada P-nya, itu kan. Setelah ditunggu-tunggu juga tidak ada. Saya masih bersabar. Di samping kesibukan lain saat itu saya kuliah, itu kan, kuliah di saat itu. Nah, kemudian pada tahun 2003 itu setahun kemudian timbul lagi buku ini. Nah, buku ini buku Datu terkenal juga, bermula dari sini. Nah, ya kan, nama saya, lalu di sini nama saya dihilangkan. Nama saya jadikan Tim Sahabat. Nah, jadi Tim Sahabat itu kan. Tidak lagi saya sebagai pengarangnya, tetapi adalah Tim Sahabat. Nah, itu nama saya memang ada di dalam, saya dicantumkan dulu. Nah, di sini saya tahu hanya pada Tim Sahabat Pandangan. Nah, Tim Sahabat Pandangan saya itu ditulis di awal. Ketika itu masih di 3. Lalu di sana yang ikut banyak itu. Nah, di sini kan yang ikut Ustadz Muhammad Haryadi, Junaidi Kamarudin, Haji Muhammad Marwan, Husain Al-Hadi, Guru Haji Idwar, Mujahid AS. Nah, kemudian Mas Rani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang dengan saya. Ini pun dia menjadikan saya sebagai tim ini tidak meminta izin juga dengan saya. Karena sebenarnya ini hak cipta saya, hasil penelitian saya tahun 1997 ya, 1999, hitungannya 2 tahun. Nah, bayangkan nama asli saya diubah jadi Tim di sini tanpa izin lagi. Nah, tanpa izin lagi. Itu saya biarkan saya dulu. Nah, sudah 2 terbitkan, ternyata juga tidak diberi apa-apa saya, dan itu nampaknya langsung
terus berlangsung sampai ini. Nah, buku ini juga malah tidak ada lagi nama saya di sana, langsung tim saja lagi. Nah, ini mestinya juga dia melaporkan kepada saya, Pak Baharul Raji, buku pian, nah itu nama pian kami jadikan tim, tapi ternyata tidak melapor. Dan setiap kali terbit, katanya sini cetakan ke-7, ini tahun 2013, sekarang mungkin cetakan ke-9 atau ke-10 sekarang kalau 2020 ini. Nah, kemungkinan. Dan selama ini katanya cetakan ke-7 sudah, mungkin kalau ini 2013, kalau 2020 ini mungkin sudah cetakan yang keberapa, itu kan kurang tahu juga. Nah, selama terbit itu dari 2002 sampai sekarang 2020, saya tidak pernah diberi kabar, apalagi memberi P-nya. Nah, itu kan. Nah, itu berarti di sana. Nah, karena kejadian ini, sebelum ini saya berpikir juga, kalau begitu saya sebagai peneliti, penemu sumber, kemudian gagasannya dari saya itu kan, karena konsepnya dari saya, kalau saya berpikir kalau begitu penerbitannya saya pindah saja ke Amuntai. Maka tahun 2009 itu kan saya pindah karya saya itu ke Amuntai dengan, karena konsepnya masih di toko Sahabat Kandangan, ini yang saya ketik kembali. Nah, kemudian saya serahkan kepada Faisal di toko Hemat Amuntai dengan pernyataan ini wewenang demikian. Nah, dan wewenangnya saya menyerahkan penerbitan ini kepada toko Hemat Amuntai. Oleh toko Hemat Amuntai disetujui. Nah, lalu diterbitkanlah ini. Nah, ini yang pertama, cetak pertama di toko Hemat Amuntai. Alhamdulillah, setelah terbit ini, kemudian menjelang terbitan berikutnya, oleh Faisal saya diberi 1.500.000 P-nya. Kemudian bukunya diberi juga 50 buah. Nah, alhamdulillah. Kemudian berikutnya terbit lagi yang ini. Nah, ini terbit lagi. Nah, toko Hemat Amuntai tetap menggunakan nama saya diberi lagi, itu kan 1.700.000 kalau tidak salah, naik itu kan. Kemudian yang berikutnya tidak selang setahun ini terbit lagi, tapi dengan warna kebiru-biruan. Nah, sini contohnya kebetulan dia tidak ada, cuma saya tahu itu kan. Nah, itu jadi alhamdulillah. Kemudian terus dicetak beberapa tahun, yang terakhir ini dulu. Nah, ini nasanya saya diberi fee-nya itu 2.500.000 ini. Nah, alhamdulillah semakin laku berarti. Kemudian dicetak lagi. Nah, ini cetakan yang terakhir. Bedanya ini dengan ini, gitu kan. Nah, bedanya ini dengan ini. Jadi ini alhamdulillah saya diberi 2.700.000 April yang lalu. Syukur alhamdulillah. Nah, Faisal begitu baik dengan saya, dia menghargai hasil usaha saya dibanding penerbit yang sebelumnya. Perlu diketahui bahwa isinya untuk kemajuan saya hanya 45 datu, yaitu Datu Abbas, Datu Abdullah, Datu Abulung, Datu Ahmad Belimau, Datu Ala, Datu Aling, Datu Amud, Datu Arya Tadungwani, Datu Bagul, Datu Bakumpai, Datu Banwalima, Datu Basirih, Datu Batalas, Datu Bukhari, Datu Bumburaya, Datu Burung, Datu Candi Agung, Datu Daha, Datu Gadong, Haji Batu, Datu Kelampayan, Datu Kandang Haji, Datu Krepis, Datu Kamina, Datu Kasan, Datu Kurba, Datu Landak, Datu Magat, Datu Murkat, Datu Napis, Datu Niang Talib, Datu Neheng, Datu Neng Mundul, Datu Nuraya, Datu Patih Ampat, Datu Pujung, Datu Sanggu, Datu Sidik, Datu Suban, Datu Songsum, Datu Taniran, Datu Tungkaran, Datu Tungku, Datu Ulin, Datu Jainal Eme, disusun saudara abjad. Nah, itu di sini. Jadi Anda bisa saja memilih nanti, kalau yang ingin yang asli ini yang punya saya, kalau ini tem, artinya memberikan menerbitkan tanpa izin mengganti nama saya itu menjadi tim itu. Itu cara saja mana yang asli, mana yang istilah kasarnya itu bajakan, demikian. Lalu apa itu datu? Nah, datu itu menurut kamus bahasa Indonesia, nah, jadi mempunyai banyak arti sebenarnya datu itu. Nah, datu ini mempunyai banyak arti. Datu itu bisa berarti raja, kalau laki-laki bisa berarti ratu. Nah, itu istilah sastra. Bisa juga penghulu adat. Nah,
orang yang pandai tentang ramuan-ramuan. Nah itu kan, ini bisa juga datu orang yang keramat, orang yang telah meninggal. Nah, orang yang punya keramat dia telah meninggal, itu bisa juga disebut datu. Nah, kemudian kepala adat, orang yang tertua dalam satu marga, bisa juga disebut datu. Gelar kehormatan bagi orang yang dituakan, orangnya sudah tua, banyak kreatif dan sebagainya, masih aktif. Nah itu jin atau hantu penunggu suatu tempat, bisa juga datu. Kalau secara ibadah datu, kalau mau kencing di hutan, maka sebelum kencing itu dulu lapor, udah tuh umpat bak kami, atau udah tuh kami mau kencing, jangan diganggu, demikian itu kan. Nah, itu bisa juga harimau, itu kalau dalam sastra, atau kakek. Nah, itu. Selain itu ada juga para ulama yang mumpuni, itu disebut juga dengan datu. Di sini buku yang 45 datu-datu ini banyak yang terdapat ulama di sini. Banyak juga orang yang sakti-sakti. Banyak juga yang tokoh-tokoh yang disegani dan sebagainya. Itu kalau membaca ini berarti Anda bertambah wawasan tentang perjuangan, kiprah dan kehebatan para datu-datu yang ada di Kalimantan Selatan. Itu. Demikian sekedar info. Itu pilihlah ini, kan ini asli dari saya. Jadi ini tetap nanti berlangsung, itu kan saya terbitkan terus selama saya hidup. Mungkin nanti saya wariskan kepada anak saya. Nah, yang sudah beberapa orang yang sarjana itu nanti sebagai pewarisnya. Demikian apa yang sampai sampaikan sekedar info. Kalau ada yang sudah terlanjur membeli buku yang bajakan, mudah-mudahan tidak lagi. Hargailah karya saya, hargailah saya sebagai penulis, hargailah saya sebagai peneliti. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.